Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku yang sama-sama mengharapkan rahmat, hidayah, ampunan, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan mengisahkan cerita dengan judul Meninggalkan Kemewahan. Seorang anak muda dilahirkan dan dibesarkan dalam kesenangan, dan dia tumbuh dalam lingkungannya. Barangkali tak seorang pun di antara anak-anak muda di kota Makkah yang beruntung dimanjakan oleh kedua orang tuanya sedemikian rupa seperti yang dirasakan oleh Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Suatu hari Mus'ab mendengar berita bahwa dari warga Mekah mengenai Muhammad Al-Amin yang mengatakan bahwa dirinya telah diutus oleh Allah sebagai pembawa berita kebenaran yang mengajak umat manusia beribadah kepada Allah yang Maha Esa. Sementara perhatian warga Mekah terpusat pada Muhammad SAW dan agama yang dibawanya, Mus'ab, anak muda yang manja, paling banyak mendengar berita itu. Ia selalu menghadiri pertemuan-pertemuan dan selalu diharapkan kehadirannya oleh anggota dan teman-temannya. Wajahnya yang tampan dan otaknya yang cerdas merupakan keistimewaan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Akhirnya Mus'ab mendengar berita bahwa Rasulullah beserta pengikutnya biasa mengadakan pertemuan di suatu tempat yang terhindar jauh dari gangguan dan ancaman-ancaman kaum kafir Quraisy. Tempat itu di Bukit Safa, di rumah Arqam. Didorong perasaan ingin bertemu dengan Rasulullah, pergilah Mus'ab ke rumah Arqam. Di tempat itu Rasulullah sering berkumpul dengan para sahabatnya, mengajarkan ayat-ayat Al-Quran dan membawa mereka beribadah kepada Allah yang Maha Akbar. Ketika baru saja Mus'ab mengambil tempat duduknya, ayat-ayat Al-Quran bergema melalui bibir Rasulullah. Pemuda itu terpesona oleh untuhan kalimat Rasulullah yang mengalir di dalam kalbunya. Anak muda itu merasa seakan terangkat dari tempat duduknya karena rasa terharu dan serasa terbang karena gembira. Tetapi Rasulullah mengulurkan tangannya yang penuh berkah dan kasih sayang, lalu mengurut dada anak muda yang sedang panas bergejolak menjadi sebuah hati yang tenang dan damai. Mus'ab yang telah memeluk agama Islam dan keimanan yang dimilikinya melebihi ukuran usia yang dimilikinya. Hunas bin Malik, ibunya Mus'ab, adalah seorang wanita berkepribadian kuat dan pendirian yang tak dapat ditawar atau diganggu gugat. Ia merupakan wanita yang sangat disegani di antara kaumnya. Ketika Mus'ab memeluk Islam, tak ada kekuatan yang ditakutinya, meskipun padang pasir dan berhala-berhala di kota Mekah berubah menjadi satu kekuatan untuk menghancurkannya, akan dihadapi oleh Mus'ab dan akan dianggap remeh. Justru yang dikhawatirkan adalah ibunya sendiri. Tantangan dari ibunya tak dapat dianggap enteng, maka ia berpikir keras dan mengambil putusan untuk menyembunyikannya keislamannya sampai terjadi sesuatu yang dikehendaki Allah. Demikianlah Mus'ab selalu pergi pulang ke rumah Arqam menghadiri seruan-seruan Rasulullah. Hatinya merasa bahagia dengan keimanannya dan bersedia menebusnya dengan amarah murka ibunya yang belum mengetahui tentang dirinya yang telah memeluk Islam. Tetapi di kota Makkah tak ada satu rahasia yang tersembunyi, apalagi dalam suasana seperti itu. Mata kaum kafir Quraisy berkeliaran di mana-mana, mengikuti setiap langkah dan menelusuri jejak para pengikut Muhammad SAW. Suatu ketika secara kebetulan Utsman bin Thalhah melihat Mus'ab mengusir rumah Arqam. Di hari yang lain di hati-hatinya lagi Mus'ab sholat seperti yang dilakukan Rasulullah. Dengan segera pemuda itu dilaporkan kepada ibunya. Berdirilah Mus'ab di hadapan ibu dan keluarganya serta para pembesar kota Mekah yang berkumpul di rumahnya. Dengan hati yang lapang dibacakan ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan Rasulullah untuk mencuci hati mereka dan mengisinya dengan kemuliaan dan ketakwaan. Ketika Hunas bin Malik, ibunya Mus'ab, hendak membungkam mulut anaknya dengan tamparan keras, tiba-tiba tangan yang telah peluncur itu surut dan terkulai
ketika melihat wajah Mus'ab berseri cemerlang dan berwibawa karena rasa keibuannya. Unas bin Malik urung menyakiti putranya, tetapi tak dapat menahan diri dari tuntutan untuk membela berhala-berhalanya. Dibawanya Mus'ab ke suatu tempat lalu dikurung, tak ubahnya seperti penjara. Hingga beberapa lama Mus'ab meringkuk dalam kurungan sampai ketika beberapa orang muslimin hijrah ke Hasbi mendengar berita itu. Ia mencari akal dan ia berhasil mengelabui ibu dan penjaga-penjaganya. Mus'ab kemudian pergi ke Habsi, bergabung dan tinggal dengan saudara-saudaranya kaum muhajirin. Setelah cukup lama di sana, kemudian ia ke Mekah, lalu ia hijrah ke Habsi untuk kedua kalinya. Di Habsi maupun di Mekah, ujian dan penderitaan harus dilalui oleh Mus'ab di setiap saat dan tempat. Namun ia telah berhasil menempa hidupnya menurut yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Ia merasa puas bahwa hidupnya telah layak untuk dipersembahkan bagi pengorbanan terhadap penciptanya, Tuhan yang Maha Akbar. Pada suatu hari, Mus'ab tampil di hadapan beberapa muslimin yang tengah duduk mengelilingi Rasulullah. Mereka semua menundukkan kepala dan memejamkan mata. Bahkan di antara mereka ada yang matanya basah oleh air mata. Mereka merasa ternyuh melihat Mus'ab memakai jubah usang yang penuh tambalan. Padahal masih belum hilang dalam ingatan mereka pakaian yang dikenakan Mus'ab sebelum masuk Islam, bagaikan seorang pangeran dengan pakaiannya yang indah-indah. Sementara Rasulullah menatapnya dengan pandangan penuh arti, pandangan cinta kasih dan syukur dalam hati. Pada kedua bibir beliau tersungging senyuman mulia seraya bersabda, "Dahulu lihat Mus'ab tak ada yang menandingi dalam memperoleh kesenangan dari orang tuanya. Kemudian ditinggalkannya semua itu demi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Semenjak ibunya merasa putus asa untuk mengembalikan Mus'ab kepada agama nenek moyangnya, ia telah menghentikan segala pemberian yang biasa diberikan. Bahkan wanita itu merasa tak rela makanannya dimakan oleh orang yang telah mengingkari berhalanya, meskipun anak kandungnya sendiri. Terakhir kali Mus'ab bertemu dengan ibunya ketika wanita itu hendak mengurung lagi saat Mus'ab pulang dari Habsi. Pemuda itu pun bersumpah untuk membunuh orang-orang suruhan ibunya yang mencoba menangkapnya. Karena telah mengetahui kebulatan tekad anaknya mengambil keputusan, tak ada jalan lain bagi ibu Mus'ab kecuali melepaskan anaknya dengan cucuran air mata. Sementara Mus'ab mengucapkan selamat berusaha dengan menangis pula. Perbedaan yang sama gigi dipertahankan. Unas bin Malik tetap mempertahankan kekafirannya. Sebaliknya Mus'ab kebulatan tekadnya lebih besar dalam mempertahankan keimanannya. "Pergilah sesuka hatimu, aku bukan ibumu lagi," kata ibunya mengusir Mus'ab. "Wahai bunda, telah Ananda sampaikan nasihat dan Ananda merasa kasihan kepada bunda. Karena itu saksikanlah bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah Rasulnya." Jawab Mus'ab seraya mendekati ibunya, "Demi binatang, sekali-kali aku tak akan masuk ke dalam agamamu," sahut ibunya dengan murka. "Otakku bisa rusak dan diriku tak akan punya wibawa di hadapan orang-orang." Demikianlah Mus'ab meninggalkan kemewahan dan kesenangan yang dinikmatinya selama itu dan memilih hidup miskin dan sengsara. Ia rela menjadi seorang yang melarat dengan pakaiannya yang kasar dan usang, dan sehari makan, beberapa hari menderita kelaparan, tetapi jiwanya telah dihiasi dengan akidah suci dan cemerlang berkat sepuhan nur ilahi. Saudaraku yang sama-sama mengharapkan rahmat, hidayah, ampunan, dan ridho Allah SWT. Demikian kisah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu yang penuh dengan hikmah, bagaimana dia meninggalkan kesenangan dunia dan mengikuti ajaran Rasulullah meskipun dengan penuh penderitaan. Kita bisa mengambil pelajaran dari kehidupan Mus'ab bin Umair yang telah rela dan ridho untuk memeluk Islam